Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rinda Yuliana. Dan ini perkenalkan namanya Marina Zaida Mulaya dengan kelas 1. Iya, dari kelas 1. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran menggunakan modul seperti ini, modul yang telah saya buat, yaitu modul pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1, tema 1, diriku. Subtema 1, kelas 1 untuk SD ya. Nah, modulnya ini covernya gimana? Cantik enggak? Cantik ya. Nah, sekarang kita belajar dulu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita yang pertama belajar tentang membaca ya. Saya bacakan dulu ya. Nah, ini berdoa sebelum melakukan kegiatan. Itu adalah teman-teman baru Nana. Nah, dilihat ya. Teman-teman Nana sedang berdoa. Mereka berdoa sebelum melakukan kegiatan. Mereka juga berdoa setelah kegiatan selesai. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan adalah contoh ungkapan syukur kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan tadi ya, berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang ada evaluasi. Nah, evaluasi ini coba ayo membaca. Nah, ayo membaca. Yang ini ya. Nah, judulnya apa ini dibaca? Berkenalan dengan teman baru. Ya. Ayo yang keras sedikit ya caranya ya. Aku mempunyai teman baru. Ya. Teman baruku namanya Intan. Dia sangat baik kepadaku. Setiap pulang sekolah, dia sering datang ke rumahku. Kita bermain bersama-sama. Setelah kita bermain, kita merapikannya kembali. Nah, yang dilakukan Intan ini apa? Bermain. Iya, bermain. Lalu setelah bermain, nanti mainannya diberesin. Nah, lalu yang kedua kita belajar tentang materi kosakata ya. Nah, mari kita mengenal tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, ada 5 tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu masjid. Nah, gambar masjid ya. Ayo, ini dibaca M-A-S-J-I-D. Masjid. Nah, tempat beribadah bagi umat Islam yaitu di masjid. Lalu yang kedua ada gereja. Ayo dibaca G-E-R-E-J-A. Gereja. Nah, gereja ini tempat beribadah bagi umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Nah, lalu yang ketiga ada pura. P-U-R-A. Pura. Ya. Nah, pura ini tempat beribadah bagi umat Hindu. Nah, dilihat gambarnya pura seperti ini ya. Lalu yang keempat ada wihara. W-I-H-A-R-A. Ya, wihara. Nah, wihara ini adalah tempat beribadah bagi umat Buddha. Lalu yang kelima ada kelenteng. K L E N T E N. kelenteng ya.
Nah, kelenteng ini adalah tempat beribadah bagi umat Konghucu. Nah, gambar kelenteng seperti ini. Ya. Nah, lalu sekarang di evaluasi 2 ini kita belajar tentang, nah ini ada evaluasi di evaluasi 2 ini kita mau pasang. Nah, coba dibaca, pasangkan tempat ibadah berikut dengan umatnya. Nah, nanti kamu harus memasangkan ini, tempat beribadah ini di umatnya ini. Ini bagi umat apa ya, gitu ya. Nah, ayo. Nah, di materi yang ketiga, kita belajar tentang struktur ya. Nah, sikap patuh agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jujur. J O J U R. Jujur. Nah, seperti ini strukturnya ya. Yang kedua ada bertanggung jawab. Dibaca ayo. B E R T A N G G U N G. Bertanggung jawab. J A W A B. Jawab. Nah, bertanggung jawab ya. Yang ketiga ada santun. S A N T U N. Santun. Nah, yang keempat ada peduli. Coba di ini tangannya. Ini. Nah, P E D U L I. peduli ya. Lalu yang kelima ada percaya diri. Nah, ada percaya diri yang kelima ya. Ayo, tangannya. P E R C A Y Y A. percaya. Nah, di D I R I. Diri. Nah, percaya diri. Strukturnya seperti ini ya gambarnya ya. Kotak-kotak seperti ini ya. Lalu di evaluasi 4 kita nanti akan melengkapi. Nah, salah satu contoh perilaku berbakti dan hormat kepada orang tua adalah mendengarkan nasihat orang tua ya. Nanti kamu menulis di sini. Nah, mendengarkan nasihat orang tua ditulis di sini. Ini ada kotak-kotaknya, nanti dilengkapi ya.
Nah, lalu materi yang keempat ada materi tentang menulis ya. Sikap patuh aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Begini tulisannya ya, di kotak-kotak seperti ini. Nah, yang kedua ada memakai pakaian yang bersih dan rapi. Seperti ini ya. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Iya. Lalu yang keempat ada Menghormati kedua orang tua. Iya. Yang kelima, menyayangi teman. Iya. Lalu berikutnya ada saling tolong menolong antar sesama ya. Lalu ada berikutnya lagi tidak datang terlambat ke sekolah, itu juga contohnya. Mematuhi nasihat orang tua juga contohnya. Lalu yang contoh terakhir adalah tidak berbicara kotor dan kasar. Nah, di evaluasi 4 ini, nah ini gambar apa ini? Salah satu contoh aturan agama dalam kehidupan sehari-hari di rumah, yaitu ini gambarnya dilihat. Nah, ini gambar menyapu ya, membantu ibu menyapu halaman rumah. Nah, nanti ini ditulis di sini ya. Nah, ditulis di kotak-kotak ini nanti. Ayo ditulis. Nah, sekarang materi yang kelima tentang pragmatik, yaitu nah, seperti ini. Contoh yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Gambar Orang terpleset ya. Terpleset kulit pisang. Nah, Fani adalah anak yang suka sekali dengan buah pisang. Setelah memakan buah tersebut, Fani selalu membuang kulit pisang sembarangan tanpa memperdulikan lingkungan dan akibatnya. Tanpa melihat keadaan, Fani tiba-tiba berlari karena dia dipanggil oleh ibunya. Nah, kemudian dia pun terpeleset karena menginjak kulit pisang yang dia buang sembarangan itu. Nah, dia pun berpikir, beginilah nasib orang yang menginjak kulit pisang itu, batinnya. Sambil merasa kesakitan, Fani pun tidak mengulangi membuang kulit pisang sembarangan setelah hari itu. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik ya, membuang kulit pisang sembarangan. Harusnya kalau membuang kulit pisang itu di tempat sampah. Nah, contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? membantu orang. Iya, membantu menyeberangkan kakak-kakak ya. Ini ada Dimas dan Sita. Nah, dia baru saja pulang sekolah melihat seorang kakak yang tampak sedikit takut untuk menyeberang jalan. Dimas dan Sita pun menghampiri kakek tersebut dan membantu menyeberangkannya. Nah, setelah sampai di seberang jalan, si kakek mengucapkan terima kasih kepada Dimas dan Sita. Lalu kakek ini berterima kasih kepada Dimas dan Sita karena sudah membantu ya. Dimas dan Sita ini berarti baik atau enggak? Baik ya, suka menolong ya. Lalu yang ada evaluasi 5 yaitu ini.
Ayo ceritakan. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar apa? Gambar menolong teman yang Iya. kejatuhan. Nah, nanti diceritakan ya ini. Ayo ceritakan gambar di atas sesuai yang kamu lihat. Nah, ini diceritakan ya. Nah, di evaluasi 5 ini ada gambar apa ini? Orang terjatuh. Nah, gambar orang terjatuh. Ini, ayo ceritakan gambar di atas sesuai yang kamu lihat. Ayo ceritakan. Ada seorang anak bermain sepeda, Iya. lalu dia jatuh dari sepeda. Iya. Kemudian dia ditolong temannya. Iya, dia pas bermain sepeda lalu jatuh dan ditolong temannya. Nah, sekarang materi yang ke-6 tentang apresiasi sastra. Nah, ada puisi. Ini yang pertama, puisi tentang kupu-kupu. Aku bacakan dulu ya. Hai kupu-kupu, kau selalu menggoda, terbang menghiasi taman bunga. Kepakan sayapmu indah, terbang menghisap sari bunga, tanpa mengenal adanya lelah. Melayang-layang menari, warnamu selalu membuatku tersenyum. Nah, ada kupu-kupu, ini gambarnya kupu-kupu cantik ya. Kupu-kupunya menghisap bunga. Lalu puisi yang kedua ada Ayahku Pahlawanku. Saya bacakan dulu ya. Ayahku pahlawanku, ayah, ketika aku masih kecil, kau dekat aku dengan jari-jarimu yang kokoh. Kau belai dan kau sayangi aku. Ayah, engkau bersama ibu mendidikku, memberikan apapun yang aku minta. Memberikan apapun yang aku minta, dan selalu bekerja mencari uang agar kau tetap tersenyum. Ayah, tak ada pahlawan yang lebih baik setelah ibu, selain engkau ayah. Ayah, engkaulah pahlawanku. Nah, lalu evaluasi 6, ayo ceritakan kembali tentang puisi kupu-kupu. Nah, kamu nanti harus menceritakan kembali ini kupu-kupu tadi menceritakan tentang apa ya, diceritakan ya. Nah, masih ingat tadi mendengarkan kan? Ya, tadi sudah saya bacakan puisinya. Nah, ayo dibaca. Ayo ceritakan kembali tentang puisi kupu-kupu. Nah, tadi puisi kupu-kupu ceritanya bagaimana? Ada kupu-kupu cantik yang menghiasi teman bunga dan terbang menari di atas. Iya, ada kupu-kupu cantik yang terbang menari di atas tadi ya. Iya. Lalu yang kedua, ayo dibaca. Ayo ceritakan kembali tentang puisi Ayahku Pahlawanku. Nah, tadi puisi pahlawanku ceritanya apa? Ada seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Dia adalah pahlawanku. Iya. Ada seorang ayah yang sayang pada anaknya. Nah, sekarang sudah selesai kita belajarnya ya. Kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dulu. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.